Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan menampilkan video materi pembelajaran fikih tentang makanan yang halal dan haram yang dilaksanakan di kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Ilhamul Hasan, Desa Racek, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video yang telah kami buat ini. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ustaz bisa kembali bertemu dengan kalian, anak-anakku yang cantik-cantik. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, berangkat ke sini apa sudah makan? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Berarti siap untuk menerima pelajaran? Sudah. Sudah siap enggak? Siap. Oke, saya sebelum memulai pelajaran, saya akan absen dulu. Barangkali ada yang tidak masuk. Siti Marfu'ah Saya. hadir. Hadir. Martini, Saya. Ana Maisaroh, Saya. Siti Fatimah, Saya. Siti Maimunah, Saya. Siti Aisyah. Namanya Siti-Siti semua ya. Siti Markona. Tidak ada Siti Markona. Siti Hasanah. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kehadiran hari ini 100%. Berarti kita bisa mulai pelajaran. Untuk itu sebelumnya berdiri dulu. Sebelum kita mulai menerima pelajaran, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, bahwa kita warga Indonesia yang baik, kita cinta tanah air, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi fikih, mata pelajaran fikih tentang binatang yang halal dan haram dikonsumsi. Pertemuan yang kemarin ada kaitannya dengan pertemuan yang kemarin, materi hari ini. Dan kemarin kita membahas tentang minuman yang halal dan haram. Masih ingat kan? Masih ingat Banda? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materinya tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke. Baik. Materi pelajaran tentang makanan dan minuman yang halal. Makanan yang halal
ini akan kita bahas selanjutnya, yang mana ini tujuan pembelajaran ini. Kenapa kita kok harus belajar pelajaran tentang makanan yang halal dan makanan yang haram? Itu apa tujuannya? Ini setelah memahami literasi materi dan menggali informasi, kalian nih mampu menemukan kembali nilai-nilai positif dari ketentuan binatang yang halal dan haram dengan baik. Jadi setelah kalian belajar ini, kalau sudah paham, kalian bisa menemukan nilai-nilai positifnya dari ketentuan makanan atau binatang yang halal dan haram. Tapi ada nilai positifnya di situ, ada kebaikan-kebaikannya. Nanti akan ditemukan kalian kalau sudah paham. Terus yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu setelah memahami literasi dan menggali informasi, siswa mampu menunjukkan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi daging binatang yang halal apa yang haram? Yang halal ya, yang halal, dan menghindari untuk mengkonsumsi daging binatang yang haram dengan baik. Itu tujuannya. Jadi agar kalian kalau sudah tahu ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, agar kita semua mampu bisa berhati-hati, makannya dijaga, tidak sembarang makan. Oh, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini tidak halal. Begitu tujuannya. Nah, oke. Terus tujuan berikutnya, setelah mengamati literasi dan mengamati tayangan PPT, nanti akan ada tayangan video. Saya akan tampilkan. Siswa mampu menjelaskan pengertian binatang yang halal dan haram dengan tepat. Oke. Baik. Nah, saya akan tunjukkan video sebagai pembelajaran. Ya, media pembelajaran agar disimak ya, disimak dengan baik-baik. Ini videonya saya buat sendiri, diperhatikan. Oke. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tampilannya kurang jelas. Oke. Nah, apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita belajar latar belakang fikih tentang yang mana? Oke, mari kita belajar.
Baik, setelah kita mengamati video tadi, nanti saya akan minta tanggapan ya. Saya akan minta tanggapan. Sebelumnya sedikit saya jelaskan tentang binatang yang halal itu. Binatang yang halal, ya, binatang yang halal artinya arti dari binatang yang halal ialah semua binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama, di mana memakannya itu terdapat manfaat yang positif bagi tubuh manusia. Seperti kita makan daging sapi, itu ada protein, ada vitamin, ya, ada vitamin, ada manfaatnya. Nah, itu yang disebut dengan binatang halal. Jadi jenis binatang yang sudah ditentukan manfaatnya, ada manfaatnya dan ada halal, sisi halalnya, ada sisi positifnya bagi tubuh manusia. Jenis-jenis binatang halal itu seperti apa, ya? Seperti yang ada di sekitar kita, seperti sapi. Apalagi coba yang ada di sekitar kita, coba. Hah? Yang keras suaranya? Ayam. Apa? Apalagi? Kambing. Nah, ya, kambing. Apalagi? Kodok. Loh, kodok halal apa haram? Kodok halal apa haram? Haram itu kayaknya. Siapa yang suka makan kodok? Di sini ada yang suka makan kodok? Enggak. Ya, alhamdulillah kodok enggak ya. Yang halal. Sapi, ayam, kambing, apa lagi? Bebek. Hah? Bebek. Domba itu gimana? Ya. Domba halal apa haram? Tahu domba? Bedus halal apa haram? Dia jawab, halal apa haram? Halal. Halal. Terus kerbau, ya. Apalagi selain kerbau? Ayo. Hah? Kuda. Loh, baru tahu kalau kuda itu halal. Belum pernah makan daging kuda? Sama, saya juga belum. Tapi kuda itu halal, masuk halal. Apalagi yang suka dulu suka di apa namanya, dikerap itu sama orang-orang, apa namanya? Hah? Kelinci. Kelinci tahu kan? Kelinci tahu, itu ada di mulut kalian, giginya kayak kelinci. Ada artis biasanya kalau giginya belum kayak kelinci dipasangi biasanya di operasi. Iya, kalian tidak mau coba? Kelinci. Kelinci ini halal, boleh dimakan. Terus apa lagi? Sapi, ayam, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci. Apa ada lagi? Bebek. Bebek itu jenis binatang yang ini yang jenis binatang hewan ternak, ya. Ada juga jenis binatang yang hidup di air. Halal. Apa lagi? Nah, ikan. Apa lagi? Hah? Kepiting. Ya. Kepiting. Kepiting. Udang. Hah? Udang. Udang dan banyak lagi. Tapi ada hewan yang hidup di air karena terdapat bahaya kalau makannya, saat juga untuk menangkapnya, maka diharamkan. Menjijikkan lagi. Apa? Yang hidup di air tapi haram dimakan. Seperti apa? Kodok, katak, ya. Apa lagi? Jijik kan? Terus apa lagi? Buaya. Ular masa hidup di air, anak? Hidup di mana kalau ular? Mati kalau hidup di air, tidak bisa bernafas dia. Buaya, apa lagi? Ya, seperti itu. Hewan yang hidup di air, tetapi haram untuk dimakan. Buaya dan kodok. Terus
unggas, ya, jenis unggas. Tahu nggak jenis unggas? Seperti apa? Itik. Apa lagi? Hah? Angsa. Apa lagi? Bebek itu tadi. Puyuh, tahu puyuh? Tahu. Yang telurnya suka dimakan nih, puyuh. Apa lagi? Merak, merpati, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, cuman ada ya binatang meskipun dia sudah jadi bangkai. Nih, kalau ini nih sapi, ayam, kambing, domba, kerbau harus disembelih dulu. Sembelih, baca bismillah, bismillah, Allahu akbar, sembelih, baru bisa halal. Tapi ada binatang yang meskipun tidak disembelih, bahkan bangkainya itu halal. Ada yang tahu enggak? Perhatikan. Oke, jadi ada binatang yang bahkan bangkainya itu halal. Ada yang tahu enggak? Saya tahu. Hah? Saya. Oh, beneran? Tahu? Coba. Binatang yang bangkainya itu halal apa? Ikan dan belalang. Apa? Ikan dan belalang. Ikan sama Belalang. belalang. Ya, tepuk tangan untuk anak. Ikan dan belalang. Nemu ikan mati di sungai, digoreng, enak rasanya. Ya. Terus nemu di laut ikan mujair, ikan apa, enak rasanya. Meskipun matinya tidak usah sembelih. Ikan dan belalang. Sudah pernah makan belalang? Belum pernah. Sama, saya juga belum pernah. Meskipun halal, tapi bukan selera, tidak selera, ya. Oke. Jadi, nah, adapun dasar-dasarnya binatang yang halal untuk dikonsumsi, utamanya binatang ternak, itu ada di surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 1. Surah apa? Surah Al-Maidah ayat 1. Kita baca bersama gantian dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suaranya. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Illa ma yutla alaikum. Ghaira mahillis saidi. Ghaira mahillis saidi. Wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Yahkumu ma yurid. Ulang. Yurid. Yurid. Inna Allah yahkumu ma yurid. Oke, baca lagi. Ya, ayo bersama. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira mahillis saidi wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Surah Al-Maidah ayat 1. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan
Silakan, siapa yang mau tanya? Ayo, siapa yang mau tanya? Monggo. Apa? Kenapa babi dan anjing itu kok diharamkan, Ustaz? Oh, ya pertanyaannya bagus. Pertanyaan yang bagus dari Nanda Siti Suleka. Kenapa kok apa namanya? Babi dan anjing itu diharamkan. Karena itu sudah, ya, jawabannya karena itu sudah menjadi ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an itu haram. Salah satu contohnya ada di surah Al-Maidah ayat 3. Tadi ayat Al-Maidah ayat 1. Al-Maidah ayat 3. Babi, kalb dan khinzir, kalbun dan khinzir, anjing dan babi hutan itu hukumnya haram. Ya, ternyata setelah diteliti ada manfaat jelek, ada tidak apa namanya mudaratnya, ada sisi negatifnya. Orang yang suka makan kambing, menurut peneliti kambing sih, suka makan anjing, dia akan mewarisi sifat-sifat anjing. Mana tuh anjing itu? Menjijikkan, jorok, ya, menjijikkan, jorok, buas. Pengen punya sifat seperti itu? Jadi orang yang suka makan daging anjing, dia akan mewarisi sifat-sifat anjing. Dan orang yang biasa makan daging babi, itu ada penelitian. Orang yang makan daging babi itu ternyata kalau makan, diteliti setelah nyampe di perut, ada yang jadi ular. Ada yang jadi ular. Badan kita akan digerogoti penyakit. Dan babi itu juga makhluk Allah yang paling jorok. Babi lebih jorok dari anjing. Orang yang suka makan daging babi, dia akan mewarisi sifat-sifat babi yang jorok itu. Tidak pernah mandi, bau, tidak pernah minum wudhu ya. Ya kan babi. Jadi dan ternyata ada penelitian, sebuah penelitian itu tadi yang saya bilang, orang yang suka makan daging babi itu loh, daging badannya akan gampang kena penyakit. Karena babi itu makhluk Allah yang paling jorok, dagingnya mengandung penyakit. Bukan karena tidak enak, enak tuh. Babi katanya, apalagi kata orang-orang yang beragama Hindu itu, babi itu enak. Ternyata semua yang dilarang oleh Allah itu mengandung mudarat atau bahaya. Paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Ana, apa? Jenis-jenis binatang halal itu apa saja? Nah, jenis-jenis binatang halal itu apa saja? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan. Jadi ada jenis binatang ternak, ya, Ana ya. Ada jenis binatang yang hidup di air, ada jenis binatang unggas. Itu yang binatang ternak itu apa saja? Tidak semuanya. Tidak semuanya halal. Yang halal itu seperti sapi, kambing, domba, kerbau, kuda. Apalagi lembu. Ya. Terus binatang yang hidup di air, tidak semuanya juga halal. Ada juga yang haram. Yang halal itu seperti ikan, kepiting, udang. Ya. Ada yang haram. Seperti apa? Buaya dan kodok. Tuh. Terus binatang yang jenis unggas, yang halal itu seperti itik, angsa, kelinci. Apalagi? Ada yang haram seperti apa? Musang. Apalagi itu? Yang suka makan ayam. Ya musang itu ya. Sama apa itu? Tikus. Tuh.
Oh, makan tikus. Jijik kan? Nah, tikus itu haram. Oke, baik, untuk menambah biar tambah paham dan tambah luas pengertiannya, kepahamannya, mari kita diskusi bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ayo silakan berdiskusi. Ini duduknya. Kalian catat. Ayo pindah. Oke, kelompok 1 kursinya diambil di sini, nak. Kursinya. Ayo. Kamu juga, kamu di sebelah sini. Kelompok 1 ini tulis binatang-binatang yang dihalalkan. Kelompok 2 tulis binatang-binatang yang diharamkan. Diskusikan. Oke. Bertiga dulu ini lah. Oke. Terus kelompok 3 tulis manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dan mudaratnya memakan binatang yang haram. Apaan bahayanya? Oke, silahkan dikerjakan. Monggo. diskusinya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 yang cuma 2 orang siap? Sudah juga? Oke, tepuk tangan semuanya. Sebelum kita presentasi satu-satu maju ke depan tiap grup, pilih ketua kelompoknya yang akan presentasi ya. Tunjuk 1 orang atau siapa 2 orang atau 3-3-nya ngomong juga tidak apa-apa, boleh bebas. Yang penting suasana harus hidup, tidak boleh malu-malu, tidak boleh takut, nggak usah malu-malu, salah itu biasa. Karena kita di sini belajar ya, kita belajar, salah itu biasa.
Jadi apa namanya, apalagi ini sama-sama cewek semua, tidak usah malu-malu. Yang cowok cuma saya, makanya di sini cuma saya yang ganteng, karena hanya saya, ya, hanya saya yang cowok. Baik, sebelum maju satu-satu, minta tepuk semangat dulu. Kita tepuk semangat, tepuk semangat. Siti Hasanah dan Siti Masyaro untuk maju ke depan. Silakan. Oke, kita beri aplaus. Assalamualaikum dulu. Ayo, ucapkan salam. Ditanya nggak bisa jawab, skornya dari 10 sampai 165. Jadi kelompok 3 ini juara 3, kelompok 2 juara 1, kelompok 1 juara 2. Ini setelah berdiskusi, kembali silakan ke tempat duduknya masing-masing. Setelah ini kalian mengisi soal yang sudah saya siapkan. Di sini tinggal tulis jawabannya saja. Pertanyaannya sudah ada di sini, tinggal ditulis. Ini pilihan ganda, ada 10 soal yang harus diselesaikan sekarang juga dan dikumpulkan. Nanti ini nomor 1 sampai nomor 10. Tolong dibagikan ya, nih, bagikan. Silakan ditulis nama. Sesuai ada di situ sudah, nama, kelas berapa, terus alamatnya di mana, pelajaran apa, itu diisi dulu. Saya beri waktu dari sekarang 15 menit dari sekarang, setelah itu harus dikumpulkan. Monggo silakan. Sebelum itu kembali kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tidak ada yang pipis di gelas, tidak ada yang mabuk di gelas, semuanya berjalan dengan lancar. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak kalah pentingnya harus hati-hati kalian ketika membeli jajanan di yang jual-jual di area sekolah. Perlu diteliti juga, ini halal benda ini haram benda ini. Contoh, halal dan haram itu bukan hanya ketika dimakan itu enak, tapi juga kalau mengandung bahaya. Contoh seperti sempul itu ada sausnya, ya. Ada sausnya. Diteliti dulu kalian kalau mau beli, hati-hati. Jangan sembarang beli, teliti nih yang jual nih orangnya ini, hati-hati, tahu ke najis apa enggak, tahu ke barang yang sudah basi apa enggak. Karena kadang ada saus yang sudah basi. Kalau kalian beli itu saus ada tanggal expirednya, misalkan ya,
dikonsumsi sampai tanggal 23 Januari 2023. Nah, ini harus diperhatikan. Kalian ketika beli-beli di toko, beli-beli di Indomaret, di Alfamart, di Swalayan, lihat dulu, beli susu jelas halal, tapi dilihat dulu expirednya. Kalau sudah tidak tidak layak konsumsi, sudah lewat tanggalnya, berarti itu sudah basi, baru, jangan dimakan. Kalau dimakan bisa sakit perut. Lah kalau sudah expired, apa sudah masuk haram? Haram sudah, karena membahayakan kepada badan kita, kepada tubuh kita. Ya, saus beli apa namanya? Sempul. Sausnya sudah basi. Sausnya sudah 3 hari kok masih dijual. Beli baksonya sudah bau. Bakso halal, tapi sudah bau baksonya. Jangan dibeli. Ya, berarti itu sudah expired, sudah kadar luar sah. Jangan dimakan meskipun itu halal, tapi mengandung bahaya kalau sudah basi. Nah, ini malah yang kadang anak-anak kurang teliti. Kalau daging sih jelas, kalau babi jelas haram, kalau anjing jelas haram, dan tidak mungkin ada yang mengkonsumsi. Tapi kadang ada yang suka mengkonsumsi barang-barang atau makanan-makanan yang halal tetapi sudah basi. Itu masuk kategori haram. Jelas ya? Permen juga. Kan sering ada berita kemarin viral, anak sekolah di mana itu keracunan permen. Padahal permen itu halal, ya kan? Keracunan permen. Berarti ada yang salah dari pembuatan permennya. Permen yang seperti itu haram, meskipun halal haram karena dapat membahayakan. Jadi jangan sembarang beli di jajanan di luar, hati-hati. Kalau tidak tahu pasti cara mengolahnya bagaimana, ada pedagang baru, kita belum teliti ini makanan apa ini terbuat dari apa ini bahaya apa enggak ini jangan dimakan, jangan dibeli. Beli yang ada di kantin sekolah aja yang sudah jelas-jelas seperti mati, seperti siapa, sudah tidak diragukan karena sudah kenal orangnya, tiap hari kita ketemu dan kita tahu cara masaknya bagaimana. Begitu. Paham tum? Sudah. Jadi itu pelajaran hari ini, dan untuk pertemuan mendatang kita akan membahas masih tentang seputar makanan dan minuman yang halal dan haram. Lanjutannya yang sekarang, cara menyembelih binatang agar supaya halal. Ya, cara menyembelih sapi, katanya kalau mati haram itu, kalau mati sendiri, kalau tidak disembelih. Maka nanti akan ada pelajaran pertemuan berikutnya tentang cara menyembelih sapi, kambing atau domba agar supaya halal. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Mungkin masih ada pertanyaan, silahkan sebelum kita tutup. Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa penutup. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terus belajar.